Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa minal qabairi lan iku tetep saking piro-piro dosa kang besar. Ai kabairil zunubi tegese dosa-dosa besar. Khurujul mar'ati utawi metune wong wadon al muzawajati kang den rabi min baitiha saking umahe mar'ah. Peminal kabairu dan itu sebagian daripada dosa besar. Ai kabairi zunubi tegese dosa besar. Khurujul mar'ati keluarnya seorang istri al muzawajati yang sudah dinikahi min baitiha dari rumahnya mar'ah. Ai mahali iqamatiha tegese tempat diamnya ya si mar'ah. Bigweri iznihi tanpa izin suami. Walau li mauti ahadi abawaiha, walaupun karena mautnya salah satu kedua orang tua ya si istri. Ayli ajli zanazatihi tegese karena mayitnya ahad. Jadi merupakan dosa besar keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami, walaupun keluar rumah tersebut karena ada yang meninggal dari salah satu kedua orang tua gitu. Jadi kalau nggak ada izin suami mah dosa besar. Tapi kan pada kenyataannya ya suami ya pasti mengizinin karena keluar rumah karena memang ini mah ada yang meninggal kedua orang tua, salah satu dari kedua orang tua, jadi mertua kan. Wafil ihya dalam kitab ikut tetap dalam kitab Ihya lil Ghazali rahimahullah taala. Kharaja telah keluar saparajul seorang suami bisa parihi dalam perjalanan rajul wa ahid dan berjanji ya si rajul bikasilah ahid ai auso tegese telah berwasiat ya si rajul ila mroati kepada istri rajul. Apa wasiatnya? Ala tanzula minal uluwi ila supli. Ala tanzula agar supaya tidak turun ya si mar'ah ilal minal uluwi dari atas, dari lantai atas kalau lantainya ila sapali ke lantai bawah. Wakana dan ada sopo abuha bapaknya imro'ah il asfali itu berada di lantai bawah. Pamaroto maka lalu sakit ya si abu ay al abu tegese bapaknya istri. Para salat maka mengutus sopo almaratu istri ila rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tastazinu minta izin ya si mar'ah binuzuli untuk turun ila abiha menuju bapaknya ya si mar'ah aili iyadati tegese karena ngelayan ya si abi. Pakola maka bersabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, ati'i nurutlah kamu zawajaki terhadap suamimu, wala tazuli tegese janganlah turun kamu. Di dalam kitabnya diterangkan ada seorang suami dia mau melakukan suatu perjalanan, cuman dia wasiatul kepada istrinya jangan tidak boleh turun dari lantai bawah ke lantai dari lantai atas ke lantai bawah. Sementara di lantai bawah itu ada bapaknya istri gitu.
sakit. Nah, masa lantai atas ke lantai bawah aja nya gitu kan. Tapi sudah wasiat suaminya begitu, maka si istri ini minta mengutus seseorang kepada Rasulullah SAW agar supaya diizinin untuk turun ke bawah. Kenapa? Karena untuk melihat atau ngelayat atau menjenguk itu bapaknya yang lagi sakit. Tapi kata Rasulullah SAW, kamu jangan turun, nurut aja ke suamimu. Gitu. Akhirnya itu si bapaknya yang lagi sakit pamata maut. Pamata maka maut ya si abi ay al abu tegese bapaknya istri. Waduh, sampai meninggal ya. Ketika sakitnya enggak ngejenguk sampai meninggal. Jadi enggak ketemu Nah, ketika meninggal ini pastazanat maka minta izin ya si mar'ah Rasulullah tegese terhadap Rasulullah SAW binuzuli untuk turun dari lantai atas ke lantai bawah. Ngapain? Di ajli suhuri janazatihi, karena untuk menyaksikan mayitnya ya si bapak. Ya Rasulullah, ketika sakit saya tidak melayani, saya tidak menjenguk bapak saya. Sekarang mah meninggal ya Rasulullah. Saya minta izin untuk supaya turun dari lantai atas ke lantai bawah. Kenapa? Untuk menyaksikan, terakhir berarti kan melihat jasadnya bapak saya. Tapi apa jawaban Rasulullah? Faqala, maka menjawab Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ati'i zawajaki, ati'i nurutlah kamu zawajaki terhadap istrimu, bi adami nuzuli, dalam tidak bolehnya turun dari lantai atas ke lantai bawah. Akhirnya padupina maka dikubur soko abuha, bapaknya itu si perempuan, sampai dikuburnya nggak ketemu. Wah, tuh ya kejam kalau kita mau yuk. Nggak ketemu baik sama bapaknya si istri itu. Berarti mertua ya. Fa'arsala maka memutus apa Rasulullah SAW ilaiha terhadap si perempuan. Ayat almar'ati tegese perempuan bi khobariha yukhbiruha, memberitakan Rasulullah terhadap mar'ah annallaha, sesungguhnya Allah qad ghafara, itu telah mengampuni Allah li abiha, untuk bapaknya ya si mar'ah, bi ta'atiha, dengan sebab nurutnya ya si mar'ah li zaujiha terhadap suaminya mar'ah. Setelah dikubur, lalu Rasulullah mengutus seseorang untuk menemui perempuan itu. Menginformasikan bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa bapaknya dengan sebab nurutnya ia kepada suaminya. Itu ya. Tapi nggak ada sekarang kayak begitu ya. Kejam. Padahal mah itu gara-gara istrinya nurut ke suami, jadi dosa-dosa bapaknya diampuni oleh Allah. Faidatun ay hazihi, faidatun ini faidah, ini satu faidah. Awsat telah berwasiat. Imro'atun seorang perempuan, berarti ibu ya, bintaha terhadap anaknya, terhadap anak gadisnya imro'ah. Seorang ibu menasehati anak perempuannya. Kata ibunya begini, pakolat maka berkata ya si imro'ah, imro'ah ibunya teh, ihfazi li zawjiki khisalat asron. Ihfazi, menjagalah kamu, li zawjiki untuk suamimu, khisalan asron, pada 10 perkara. Yakun maka ada laki untukmu, zikhron itu simpenan, tabungan akhir. Al-ula utawi kang awal, wasanyatu dan yang kedua iku al-qanaatu qanaat, wa husnus sam'i dan mendengarkan dengan baik,
lahu kepada suami, wa ta'atu dan nurut ke suami. Seorang ibu menasehati putrinya, wahai putriku, jagalah 10 perkara untuk suamimu. Yang pertama, kamu harus qanaat. Apa qanaat? Merasa puas dan ridho atas pemberian suami. Yang kedua, harus nurut ke suami dan menjadi pendengar yang baik ketika suami bicara. Wasalisatu dan yang ketiga, warobiatu dan yang keempat, at-tafakudu. At-tafakudu menghilangkan lima waqi'i aini pada tempat-tempat pemandangan suami, wa anfihi dan hidungnya suami. Pala taqo'u maka jangan sampai terjadi opo ainuhu matanya atau penglihatannya suami mingki darimu ala qabihin atas kejelekan, walayasumu dan jangan sampai mencium ya si suami anpahu terhadap apa walayasumu dan jangan sampai mencium anfuhu hidungnya suami mingki darimu ilati barihi terkecuali wangi. Yang ketiga, kamu harus selalu cantik dalam pandangan suami, gitu. Jangan sampai mata suami memandang kamu dalam keadaan jelek. Jadi yang ketiga, kamu harus selalu berpenampilan cantik. Yang keempat, kamu harus selalu wangi. Jangan sampai ketika hidung suami mencium kamu bau. Wal khamisatu dan yang kelima, wasadisatu dan yang keenam, at-tafakudu kehilangan liwakti to'amihi untuk waktu makannya suami, wa manamihi dan tidurnya suami. Fa inna syiddatal ju'i karena sesungguhnya lapar yang sangat itu malhabatun itu membangkitkan marah gitu. Watan risun naumi dan mencegahnya tidur, mugdibatun itu menimbulkan kebencian. Yang kelima, kamu harus selalu bisa mengenyangkan suami. Artinya apa? Harus pandai-pandai memasak yang sehingga masakan itu membuat suamimu kenyang gitu ya. Berarti yang kelima harus pandai memasak gitu. Yang keenam ya, kamu harus menjadi seorang istri, suamimu menjadi lelap tidurnya. Jangan sampai suamimu lapar, karena dari lapar inilah akan menimbulkan kemarahan. Jangan sampai suamimu kurang tidur, karena ketika kurang tidur itulah suamimu akan selalu marah. Jadi yang kelima, berusahalah kamu menjadi seorang istri yang
mengenyangkan suami. Yang keenam, jadilah kamu seorang istri yang melelapkan tidurnya suami gitu. Jadi suami tuh kangen makanan istri, pasakan istri, suami tuh kangen tidur berserta istri gitu. Ini nasihat seorang ibu kepada putrinya. Wasabiatu dan yang ketujuh, wasaminatu dan yang kedelapan, iku al-ihrazu menjaga limalihi terhadap harta suami. Wariayatu dan ngeraksa ila hasmihi, ila hasmihi, pada kesenangan suami. Wa iyalihi dan keluarga suami. Yang ketujuh, jadilah kamu seorang istri yang mampu menjaga harta suami. Yang kedelapan, jadilah kamu seorang istri yang mampu menjaga keluarga suami. Keluarga suami dan kehobi suami. Watasiatu dan yang kesembilan, wal asiratu dan yang kesepuluh, la taksina, janganlah berbuat dosa kamu lahu untuk suami amron pada suatu perkara. Walat tafsina, dan janganlah menyebarkan kamu lahu untuk suami siron, rahasia suami. Jadi yang kesembilan apa? Jadilah kamu seorang istri yang tidak menyalahi aturan suami atau perintah suami. Jadi maksiat kan melanggar aturan. Jadi berarti kesembilan teh, jadilah kamu seorang istri yang nurut ke suami gitu ya. Yang kesembilan, jadilah kamu seorang istri yang nurut ke suami. Yang kesepuluh, jadilah kamu seorang istri yang tidak menyebarluaskan rahasia suami. Nah itu yang 10 itu akan menjadi tabungan kamu sebagai istri di akhirat. Fa'inaka karena sesungguhnya kamu, in khalafti, jikalau bertentangan kamu amroh atau menentang kamu amroh pada perintah suami, gorti, atau menipu kamu sodrohu pada dadanya suami. Ulangi. Fa'innaka karena sesungguhnya kamu, in kholapti, jikalau menentang amrohu pada perintah suami, au gorti gitu ya. Maka telah menipu kamu sodrohu pada hatinya suami. Wa in absaita, dan jikalau menyebarluaskan kamu sirohu pada rahasia suami, lam takmani, maka tidak akan aman kamu godrohu pada tipu daya suami. Wa iyaka, hati-hati, wa iyaki, hati-hatilah kamu. Summa iyaki, maka hati-hatilah kamu. Wal parha baina yadaihi izakana muhtamman. Wal parha, bahagia, senang, baina yadaihi, di depan suami, izakana, apabila ada suami, muhtaman, itu lagi bingung, lagi susah. Hei istri, kamu hati-hati ya, janganlah berbahagia di depan suami
ketika suami lagi bingung gitu. Wal kabati lan susah ladaihi di depan suami, ingkana jika ada suami farhan itu lagi bahagia. Jadi kalau suami lagi bingung, kamu jangan bersenang-senang, tapi kamu pun harus ikut bingung. Ketika suami mendapatkan kesulitan, kesusahan, maka kamu sebagai istri jangan malah bersenang-senang, tapi jadilah kamu istri yang ikut bingung juga. Artinya apa? Membantu gitu ya. Jadi bingung dalam artian ikut membantu jalan keluarnya. Dan ketika suami lagi bahagia, kamu pun harus ikut bahagia. Nah itu. Jangan suami lagi bingung, kamu malah bersenang-senang. Atau suami bahagia, senang, kamu malah sedih. Nah jangan. Waqala dan telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, innal mar'ata sesungguhnya seorang perempuan, iza kharajat apabila keluar ya si mar'ah, min baitiha dari rumahnya mar'ah, wa jaujuha sementara suaminya mar'ah, karihun itu lagi benci. Bi alam yardo dengan gambaran tidak ridho ya si suami, anha dari istri, fi khurujiha dalam keluarnya istri. La'anaha maka akan melaknat terhadap istri sapa kullu malakin setiap malaikat fis sama'i yang ada di langit, wa kullu syai'in dan segala sesuatu marot yang telah melewati ya si perempuan alaihi terhadap syai' ghairul jinni selain jin wal insi dan manusia, hatta tarji'a sehingga pulang ya si perempuan atau tatuba atau tobat ya si perempuan. Waqala dan telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma tardi ihdakunna ayyatuhan nisa, amma tardi apakah tidak ridho, ihdakuna salah seorang dari kalian semua, ayyatuhan nisa wahai para perempuan, ay nisa hazil umat tegese perempuan-perempuan ini umat, innaha sesungguhnya ia si ihda, inna sesungguhnya ya si istri gitu baik, iza kanat iku iza kanat apabila ada si istri hamilan itu yang hamil, min jaujiha dari suaminya istri, wahwa sementara suami anha dari itu isi rodin yang ridho, bi antakuna dengan gambaran ada ya si istri mutiatan itu yang nurut lahu kepada suami, fima dalam sesuatu yahilu yang halal ma. Yahilu koknya fima dalam sesuatu ya. Yahilu apa yahilu? Ha apa kok? Ha ya. Yahilu yang halal ma. Wa misluha dan itu seperti istri yang hamil, al amatu amat, al mu'minatu yang mukmin, al hamilatu yang hamil, min sayyidiha dari tuannya aman. Innalaha sesungguhnya ya si istri yang lagi hamil, bi annalaha tegese sesungguhnya untuk seorang istri mudata hamliha di waktu hamilnya istri, misla ajris soimi, misla ajris soimi seperti pahala orang yang berpuasa, al-qaimi yang berjuang fisabilillah di jalan Allah, ay fil jihad tegese dalam jihad. Wa iza asobah dan apabila mengenai terhadap istri yang hamil opo atolku sakitnya melahirkan, ay wajul wiladati tegese sakitnya melahirkan, lam yaklam maka tidak mengetahui sopo ahlus sama'i wal ardi penghuni langit dan bumi, min insin tegese manusia, wajinin dan jin, wa malakin dan malaikat, ma akhfa ma terhadap sesuatu, akhfa yang tersembunyi, ma khobi'a tegese tersembunyi, ma
laha terhadap itu perempuan yang melahirkan min qurrati ainin dari kebahagiaan, ai min syai'in tegese sesuatu nafisin yang indah, takiru yang berbahagia ya si perempuan, ya si istri yang melahirkan bihi dengan itu ainaha terhadap matanya ya si istri, li ajlima karena sesuatu aklakoha, apa itu aklakoha yang telah membelah ya si emak terhadap istri. Faiza wadoat, maka apabila melahirkan ya si istri, lam yahruz, maka tidak keluar min labaniha dari air susunya ya si istri, jur'atun jur'atun satu tegukan, bidomin dengan doma, jur pasukun lalu sukun jur ya, walam yamsi dan tidak mengemut atau mengenyot ya, apa bahasa Indonesianya mengenyot ya si anak, alwaladu tegese anak yang baru lahir ya, min sadyiha dari susunya ya si istri, masotan dengan satu kali kenyotan, binasbi masot binasbi masotin dengan dinasabkan masotan, wabinaan wabinaa yamusu ilfa'il binasbi masotan dengan dinasabkan masotan tanya, wabina yamusu dan mabni nah lapan yamusu lil fa'ili mana itu waya juzu bana'uhu lil maf'ul, waya juzu bina'uhu lil maf'uli. Jadi gini, wa bina'u yamusu gitu, lan utawi bangunan lapad yamusu iku lil fa'ili mabni fa'il ya. Jadi yamusu, jadi yamusu itu apa? Mengemut gitu. Walam yamusu, walam yamusu, lam yamuso, lam yamusi, lam yamsus. Ini boleh 4 ya dia bacanya. Lam yamusu, lam yamuso, lam yamusi, lam yamsus. Ini mabni lil fa'il. Kalau mabni lil fa'il berarti huruf fi'il mudhari'nya dipatahkan, ain fi'ilnya didomahkan yamusu. Tapi wayajuzu boleh juga bina'uhu dibangunnya lafaz yamusu lil maf'ul. Ketika lil maf'ul maka didomahkan huruf mudhari'ahnya, dipatahkan huruf sebelum akhir. Jadi walam yumos yumasu gitu. Kalau mabni lil fa'il ma yamusu, kalau mabni lil maf'ul yumasu. Kalau kayak lafaz yadribu, lil fa'il yadribu, lil maf'ul yudrobu. Paham ya? Nah. Illa kana tidak ada seorang anak yang menyusu dari air susunya si perempuan itu atau si ibu ya. Illa kana terkecuali ada laha untuk si istri yang menyusui bikulli jur'atin dalam setiap tegukan, wa bikulli masatin dalam setiap kenyotan, opo hasanatun satu kebaikan. Fa'in asharoha lailatan, fa'in asharoha
Maka jikalau membuat melek ya si anak terhadap istri atau ibu, ya istri kita, ibunya anak, lailatan semalaman ayah wahidatan, tegasnya semalaman. Kan biasa bayi mah gitu ya, malam nggak tidur, akhirnya ibunya juga melek, ya bapaknya mau tidur bangunin lagi, ayo ayah temenin tuh. Wah, semalaman nggak tidur gara-gara bayi. Nah gimana? Karena maka ada laha untuk si istri mislu ajri sab'ina rokobatan mislu ajri sab'ina seperti pahala 70 rokobatan budak tak tikuhum yang memerdekakan ya si istri terhadap sab'ina rokobah fisabilillah di jalan Allah bi ikhlasin dengan ikhlas. Ketika anak kita bikin kita melek, bikin si ibunya melek semalaman nggak tidur, maka mendapatkan pahala 70 budak yang dimerdekakan di jalan Allah. Ai taati tegasnya dalam taat kepada Allah. Bi ikhlasin dengan ikhlas. Ai minggu riyain tegasnya tanpa riya. Besarnya itunya apa pahalanya. Qala telah berkata sopo al Munawi, Syekh Munawi, wal muradu yang dimaksud bisab'ina dengan 70 at-taksir itu apa? At-taksir banyak. Artinya apa? Jadi 70 ini bukan ukuran karena 70-nya, tapi apa? Sebanyak budak yang dimerdekakan. Jadi kalau berbicara 70 masih terbatas dengan bilangan 70 gitu. Seperti hanya hadis utlubil ilma minal bisin. Carilah ilmu utlubil ilma walau bisin. Carilah olehmu ilmu walau bisin. Bisin ini adalah makanun ba'id, walaupun tempatnya jauh. Ada yang mengartikan negeri Cina gitu. Ketika berbicara negeri Cina itu masih terbatas negeri Cina. Nah makanya bisin ini adalah isyaratun ila makanin ba'id, menunjukkan pada tempat yang jauh walaupun tempatnya jauh. Tapi kalau masih ngomong negeri Cina, ya masih keukur ke negeri Cina. Nah, gitu. Jadi di sini pahalanya untuk seorang istri yang melek karena anak itu sama dengan mendapatkan pahala memerdekakan 70 budak. Padahal bukan 70 yang dimaksud adalah at-taksir. Banyaknya, sebanyak-banyaknya budak yang diperdekakan. Gitu. Itu utlub ya. Ada orang nulis utlub bacanya utlubul, salah itu ya. Karena kalau utlub kalau mau diharakatin utlubil ilma, karena itu fi'il amar bisegat atau disebut fi'il amar hadir, karena itu hadisnya mufrad ya, utlubil ilma. Kalau utlubu, nah boleh kalau itu amar hadir untuk jamak mufrad muzakkar, untuk jamak muzakkar, jadi utlubul. Ini salahnya alih tulisannya utlub tapi diharkatinya utlubul, salah. Jadi ketika nulisnya utlub maka bacanya utlubil ilma walau bisin. Ya tetap salah walaupun udang-udang sorbannya segede tampir di kepala, selendangnya panjang, ya tetap salah, ada salahnya.
Makanya penting nahwu sorof tuh ya. Nah, makanya ilmu nahwu sorof termasuk ilmu adab, wa mislu jawjati lan saumpamane istri al amatu iku al amatu amat al mukminatu kang beriman al hamilu kang hamil min sayyidiha dari tuannya amat. Rawahu telah meriwayatkan terhadap hadis sopo al Hasan bin Sufyan, Hasan putra Sufyan, wa Tobroni dan Imam Tobroni, wa Ibnu Asakir dan Ibnu Asakir an Salamata, dari Salamah. Siapa Salamah? Hadoti Sayyidina Ibrahim. Hadoti Sayyidina Ibrahim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadoh teh bibi ya. Sayyidina Ibrahim. Ibrahim teh siapa? Ibni Rasul. Ibnu Rasulullah, putra Rasulullah SAW. Jadi putra Nabi itu semuanya berapa? 7. Yang 6 dari Siti Khadijah, yang 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Siapa? Ibrahim ini. Jadi Ibrahim dari Maria, orang Qibti. Waqala telah bersabda Rasulullah SAW, inna rajula sesungguhnya seorang suami izanazoro apabila memandang si rajul ilam ro'ati terhadap istrinya rajul wa nazarot dan memandang ya si istri ilahi kepada rajul bisahwatin dengan syahwat atau tidak pakai syahwat. Nazoro maka akan memandang sopo Allah Ta'ala ilaihima kepada suami istri yang saling memandang tadi nazor rahmatin dengan pandangan rahmat kasih sayang. Tuh. Ketika seorang suami memandang istrinya, istrinya memandang suami, saling mandang dengan syahwat atau tidak, maka Allah akan memandang suami istri itu dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Masalahnya kita saling mandang tidak? Tidak. Ya. Betul nggak, Mas Ardi? Ya. Tuh. Apakah pernah kita sebelum kerja mana saling mandang, itu kan? Tuh ya. Tuh. Pak Pananang ya barangkali saling mandang gitu ya. Jadi ketika kita memandang istri, istri memandang kita, Allah memandang kita dengan rahmat. Kadang-kala ngasih uang belanja, Mama itu uangnya di meja ya. Nah. Terus itu baru mandang, belum saling megang. Gimana kalau saling megang, Pak? Iza akhoza maka apabila mengambil ya si rojul atau memegang ya si rojul bi kafaiha dengan telapak tangannya ya si istri liyula ibaha untuk bercanda atau bercumbu ya si suami kepada istri awayujamiuha atau untuk mempergaulinya, mengsetubuhinya ya si rajul kepada istri tasakotot maka berjatuhan apa zunubuhuma dosa-dosa suami istri min hilali asubihima dari sela-sela jari-jarinya istri dan suami ay min bainiha tegese di antara asobi. Nah ketika seorang suami memegang telapak tangan istri, yaitu mau bercanda-bercandaan atau memang mau mempergauli, maka kita pegang, maka dosa-dosa dari sela-sela jari-jari tangan itu berjatuhan. Kalau dilihatin mah kotor itu lantai.
Ya, mau kita bersetubuh atau memang enggak, megang baik itu. Ya, pegang kedua tangannya saling memandang. Ya, Kang Idris sambil sholawat, sholatullah, salamullah. Pernah nggak begitu ya? Deh. Sholatullah, salamullah, ala toh, gitu tak? Kata anak kita yang kecil, apa-apaan itu si ayang sama si mama. Nah, lagi kalau dia lagi apa? Lagi mencuci dosa. Yang dimaksud dosa apa? Wal muradu, dan yang dimaksud sogo iruzunubi, dosa-dosa kecil, lal kabairi, lal kaba lal kabairi, bukan dosa-dosa besar. Wa mahalu zalika, lan utawi tempat te mengkono-mengkono mazkur, wa mahalu zalika, dan itu diampuninya dosa atau berjatuhan dosa-dosa dari sela-sela jari suami istri itu teh bima dalam sesuatu izakana apabila ada opo qasduhuma, tujuan suami istri al-ifafu, menjaga diri dari perzinahan, awil walada atau anak, ditaksiril ummah, karena untuk memperbanyak umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu telah meriwayatkan terhadap hadis sapa Maisarah bin Ali, Maisarah putra Ali, wa Rafi'i, dan telah meriwayatkan Arafi, Imam Rafi'i, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Waruwiya, dan telah diriwayatkan ani Nabi, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rajula, sesungguhnya seorang suami, layu jami'u, itu mempergauli yasi rajul ahlahu, terhadap istrinya, ay zawjatahu, tegese istrinya rajul, payuk tabu, maka dicatat, lahu untuk rajul, untuk suami, bizimaihi, dengan mempergaulinya yasi rajul, opo ajru waladin, pahala seorang anak, zakarin, laki-laki, kotala, yang berjuang, yang ikut perang, yasi walad fisabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat qatilil kufari, tegese yang memerangi orang-orang kafir, li'i'la'i dinilah, karena meninggikan agama Allah, pakutila, maka lalu terbunuh ya si walad. Jadi ketika seorang suami mempergauli istrinya, maka dicatat dengan mempergauli itu pahala seorang anak yang ikut perang di jalan Allah lalu mati syahid, gitu ya, terbunuh. Makanya sering ya panana seminggu berapa kali gitu, atau sehari 2 kali, gimana gitu, susah ya. Jadi pahala Kang Idris ya, pahala. Mau berangkat kerja, nah berangkat kerja, terus mau tidur, terus mau sholat subuh. Kapan kerjanya? Kapan kerjanya? Pahala ya. Jadi 1 kali jima dicatat pahala seorang anak laki-laki yang berperang di jalan Allah lalu mati syahid. Ada yang suka sama dengan ngebunuh seorang Yahudi. Belum ketemu nih hadis saya, baru ada yang ini aja nih, adanya ya. Wa inna maqala, dan sesungguhnya berkata, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, zalika, pada itu hadis, li annahu, karena sesungguhnya, lau wulida, jikalau dilahirkan, lahu untuk si rojul itu apa? Suami, opo mislu hazal waladi, seperti ini anak laki-laki, lakana, maka akan ada lahu untuk si rojul, untuk suami, ajrut tasabubi, nah pahala menjadikan sebab bihi, di dalam itu anak.
Ma'anallah, sesungguhnya Allah Ta'ala khaliquhu, itu menciptakan Allah terhadap walad, wa muhyihi, dan menghidupkan Allah terhadap walad, wa muqawwihi, dan menguatkan Allah terhadap walad. Harusnya jangan pakai Allah lagi ya. Harusnya gini, iku khaliquhu, yang menciptakan walad gitu, wa muhyihi, dan yang menghidupkan walad, wa muqawwihi, dan yang menguatkan walad, alal jihadi, atas perang. Waladzi, dan orang, ilaihi, terhadap walad, minatasabubi. Jadi gue lagi, waladzi, dan orang, lan utawi wong gitu. Ilaihi, kepada itu anak, minatasabubi, dari menjadikan sebab pakot saja, iku fi'luhu. Nah, perbuatan itu lazi. Siapa lazi di sini? Suami, atau ya suami. Wahwa lan utawi sebab apa itu? Iku alwiqa'u, wiko apa iko? Mempergauli istri. Wazalika, dan itu tasabub, nah, menjadikan sebab terjadinya anak, iku ingdal imna'i minal firrohmi, iku ingdal imna'i, ketika keluar air mani, firrohmi, di dalam rahim sang istri. Nah gitu. Wa'lam, dan ketahuilah oleh ana fit tawassuli, sesungguhnya satu hune ikut tetep ing dalam gawe pelantara ilal waladi, tumakamaring anak, iku kurbatun, ibadah, min arbaati aujuhid, saking papat piro-piro jalan. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya ya, membuat suatu pelantara terjadinya anak, berarti apa bahasanya? Mempergauli istri. Itu teh kurbatun, merupakan salah satu ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Dari mana? Min arbaati aujuh, ditinjau dari 4 jalan. Mana? Al awalu, yang pertama, muwafaqatu mahabbatillah, sesuai dengan yang dicintai oleh Allah, bisai, dengan berjuang atau berbuat, ditahsilil waladi, dalam menghasilkan anak, libaqoi jinsil insani, karena untuk menetapkan jenis manusia. Nah, jadi bersetubuh atau mempergauli istri itu ibadah. Pertama, itu ibadah karena 4 hal. Yang pertama, sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah. Apa? Yaitu berbuat untuk menghasilkan anak supaya manusia ini tetap ada. Jadi yang pertama, karena sesuai dengan apa yang dicintai Allah. Yang kedua, asani, yang kedua, ikut tolabu mahabbati Rasulullah SAW. Ikut tolabu mahabbati Rasulullah SAW, mencari apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Mana apa yang dicintai Rasul? Bitaksiri man, dalam memperbanyak orang, bihi, yang dengan banyaknya orang, mubahatuhu, kebanggaan Nabi. Nah, karena Nabi bangga banyak umat gitu. Jadi alasan yang kedua bersetubuh itu bernilai ibadah adalah karena talabu mahabbati Rasulillah, ya, sesuai dengan apa ya yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ ada tolab, ya, ada mencari gitu.
ada mencari tentang apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Mana Rasulullah itu menginginkan umatnya banyak. Nah, lalu kita mempergauli istri kita. Nah, di situ teh ada tolabu mahabbat Rasulullah. Dari segi itulah maka bersetubuh bernilai ibadah. Wasalisu, dan yang ketiga tolabu tabaruk, mencari keberkahan bidu'ail waladi soleh ba'dah, bidu'ail waladi soleh, dengan doanya anak yang soleh ba'dahu, setelah melahirkan gitu, ya. Nah, ba'dahu setelah walad gitu. Jadi yang ketiga karena mencari keberkahan dengan doanya anak yang soleh. Warobi'u, dan yang keempat tolabus syafa'ah, mencari syafaat bimautil waladis sogir, dengan matinya anak yang masih kecil, izamata, apabila meninggal ya si walad, qoblahu, sebelum kedua orang tua, atau sebelum rojul, sebelum bapaknya. Jadi mempergauli istri itu bernilai ibadah ketika ditinjau dari 4 jalan. Pertama, karena sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, karena mencari apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, karena mencari keberkahan dengan doanya seorang anak soleh. Yang keempat, karena mencari syafaat. Gitu. Baru sedikit ngaji teh. Al-Fasorobi bi hurmatin nazir rajul ila misal ajnabiyat wa aksihi wa alam bisawab. Halaman 16. Satu. Tanggal 15 14. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi wa yukafi mazidah. Allahumma la mani alim wa utaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yuqadar jadi mingal jad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allum, tawassalna bi ta'lim, anta rizqana wasi'a wa anta rizqnal amanah. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.